Selamat pagi Ibu Sagifah, kami dari kelompok 1, di mana saya akan mempresentasikan terkait tugas program kreativitas mahasiswa atau PKM. Di mana judul PKM kami berjudul Inovasi Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas pada Kendaraan Niaga. Di mana PKM yang akan kami ambil masuk kategori sebagai PKM Video Gagasan Konstruktif atau VGK. Anggota kelompok kami, kelompok 1, terdiri dari Ari Prabowo, Sahrul Rajabi, Alfi S. Ramdan, dan saya sendiri Muhammad Idris. PKM kami dilatar belakangi oleh salah satu bentuk upaya dalam mendukung poin pertumbuhan ekonomi pada program SDGs. Kami ingin membantu pemerintah dalam memelihara pertumbuhan ekonomi dengan menitik beratkan pada salah satu aspek, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi. Kita dapat memastikan bahwa aktivitas angkutan jalan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan, di mana data kecelakaan nasional terjadi peningkatan baik dari tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan jumlah kecelakaan nasional. Begitupun dengan tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan, di mana kecelakaan lalu lintas berkontribusi menurunkan angka PDB sebesar 2,9% sampai dengan 3,1% atau setara dengan kerugian ekonomi sebesar 205 sampai dengan 220 triliun rupiah. Berikut adalah data dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana rata-rata 3 orang meninggal dunia setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, faktor manusia sebesar 61%, kemudian faktor kendaraan sebesar 9%, dan faktor prasarana dan lingkungan sebesar 30%. Terkait permasalahan yang ada, maka perlu adanya dikembangkan sistem. Juga perlu kerjasama dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, dalam hal ini perusahaan yang bergerak di bidang perhubungan, baik otomotif atau kendaraan, dan juga peran dari masyarakat sebagai pengguna transportasi ataupun pengguna jalan. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Abang Alfi. Silakan. Oke, Abang. baik. Terima kasih Bang Idris. Ya, berikut sini ada ide dan tema. Dalam menentukan tema program kreativitas mahasiswa, kami merujuk pada butir ke-8 dan ke-9 dari poin SDGs. Terkait dengan nilai pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, dan serta mendorong inovasi. Berikut kami membuat judul video dengan judul Berkendara dengan Selamat, Cintai Keluarga dan Negara. Berikut ada target keluaran output. Kami memiliki beberapa target yang perlu dicapai melalui inovasi ini. 1. Seluruh transportasi mematuhi dan menjalankan regulasi over-dimension overloading atau ODO. 2. Seluruh perusahaan transportasi melakukan perawatan maintenance kendaraan secara tepat dan rutin. Yang ketiga, seluruh pengendara mengikuti prosedur keamanan dan keselamatan. Yang ini ada nama inovasi yang kami gunakan adalah guide. Nama ini merujuk dari 2 kata dalam bahasa Inggris, yaitu guide plus me, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia pandu aku. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Bang Sahrul Rajabi. Silakan Bang Sahrul. Oke, terima kasih Bang Alfi. Berikut untuk rancangan skenario video gagasan konstruktif merujuk kepada judul video yang telah kami tentukan. Ada 6 komposisi premis yang akan diangkat ke dalam setiap bagian video. Scene pertama itu tentang dampak kecelakaan. Dalam scene pertama ini kita akan menjelaskan dan menampilkan grafis dampak kecelakaan berdasarkan data WHO. Untuk scene kedua itu tentang faktor kecelakaan. Dalam scene kedua ini akan menampilkan persentase faktor kecelakaan seperti faktor yang disebabkan oleh manusia, kemudian faktor kendaraan, dan faktor lingkungan.
Untuk scene ketiga, ini menjelaskan tentang detail faktor kecelakaan. Dalam scene ketiga ini akan menampilkan detail faktor dominan kecelakaan seperti kelalaian, kondisi fisik, dan pelanggaran lalu lintas. Untuk scene keempat itu tentang edukasi pencegahan. Dalam scene ini akan menjelaskan dan mengarahkan pengendara agar tetap fokus dalam berkendara dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk scene kelima itu tentang benefit dan penggunaan sistem. Dalam scene kelima ini kita akan menjelaskan tentang informasi, cara penggunaan, dan kelebihan dari sistem guide nih yang kita akan buat. Untuk scene ke-6, penutup dan saran pengembang. Dalam scene ini akan menjelaskan tentang memberikan saran pengembangan sistem yang perlu didukung berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Bang Ari. Baik, terima kasih Mas Sahrul atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada slide ini saya akan coba mempresentasikan terkait rancangan anggaran dan juga rencana kegiatan program kreativitas mahasiswa ini. Jadi untuk membuat video gagasan ini ada beberapa poin aktivitas yang menjadi rancangan anggaran. Jadi aktivitas ini memiliki beberapa pengeluaran yang kami rangkum menjadi dua bagian. Yang pertama terkait transportasi. Aktivitas ini mengeluarkan biaya BBM, biaya tol, parkir, dan lain-lain. Untuk total transportasi menghabiskan biaya sekitar Rp250.000. Kemudian yang kedua terkait dengan pendukung kegiatan, kami menggunakan software video kreator dan juga penggunaan kuota internet. Untuk poin ini kami menghabiskan biaya sekitar Rp715.000. Secara total, aktivitas ini menghabiskan biaya sekitar Rp965.000. Selanjutnya untuk rencana kegiatan. Untuk rencana kegiatan ini kami membagi beberapa tahapan jenis kegiatan. Yang pertama terkait dengan studi literatur, kami menjalankan pada tahapan bulan pertama, kemudian dilanjutkan melakukan perumusan masalah dan juga mencari inovasi solusi terhadap program PKM ini. Dan untuk poin nomor 3, kami melakukan aktivitas pembuatan skenario yang dilakukan pada bulan tahapan kedua dan dilanjutkan melakukan pembuatan video yang dilakukan pada bulan ketiga dan dilanjutkan dengan proses pembuatan laporan aktivitas PKM PGK ini di bulan ketiga. Dan selanjutnya yang terakhir kami akhiri dengan melakukan pemaparan terhadap PKM PGK ini dan hasilnya akan kami upload ke YouTube channel kami. Baik, itu adalah pemaparan seluruh informasi atau aktivitas yang kami susun pada program kreativitas mahasiswa ini. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sagifa yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mengajukan proposal PKM PGK ini kepada Universitas Nusa Mandiri. Terima kasih banyak Ibu Sagifa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.